Mengapa orang yang baru belajar bela diri jadi sok jago? Itu karena mereka mengalami transisi skill dan pengetahuan. Hal ini bukan hanya terjadi pada praktisi bela diri, tapi juga pada mereka yang baru menyelami suatu hal baru. Misalnya, ada orang yang baru saja suka sejarah. Baru baca beberapa buku atau nonton beberapa video, langsung merasa dirinya ahli sejarah. Hal ini juga terjadi pada mereka yang belajar bela diri. Euforia atau rasa antusias yang luar biasa itu membuat mereka merasa dirinya sangat hebat. Di fase ini, mereka mulai mengenal teknik, istilah, dan konsep dasar, lalu merasa sudah memahami semuanya. Rasa percaya diri mereka meningkat dengan sangat cepat, bahkan seringkali jauh melampaui kemampuan sebenarnya. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah mereka baru berada di tahap awal pembelajaran, tahap di mana sedikit pengetahuan terasa seperti segalanya. Mereka belum cukup tahu seberapa luas dan dalamnya dunia yang sedang mereka pelajari, sehingga belum menyadari batasan diri mereka sendiri. Akibatnya, muncul sikap overconfidence, seperti meremehkan orang lain atau merasa lebih unggul dari yang seharusnya. Dalam bela diri, ini bisa terlihat dari cara mereka berbicara, cara mereka menilai teknik orang lain, atau bahkan keberanian mereka untuk menantang tanpa benar-benar memahami risiko di dunia nyata. Mereka merasa teknik yang baru dipelajari sudah cukup untuk menghadapi situasi sebenarnya, padahal realita jauh lebih kompleks. Menariknya, semakin lama seseorang berlatih, biasanya justru semakin rendah hati. Mereka mulai sadar bahwa bela diri bukan sekadar hafalan gerakan, tapi soal timing, pengalaman, kontrol emosi, dan pemahaman situasi yang tidak bisa didapat secara instan. Jadi sok jago di fase awal itu sebenarnya bukan karena mereka benar-benar jago, melainkan karena mereka belum tahu seberapa banyak yang belum mereka kuasai. Seiring waktu, jika mereka terus belajar dengan benar, rasa percaya diri itu akan berubah menjadi pemahaman yang lebih dalam. Dan disitulah biasanya kerendahan hati mulai terbentuk. Bela diri lahir dari kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Sejak zaman prasejarah, manusia mengembangkan cara memukul, menendang, mengunci, hingga menggunakan alat sederhana untuk melindungi diri dari ancaman. Seiring berkembangnya peradaban, bela diri mulai terstruktur dan dipengaruhi budaya. Di Asia, muncul sistem seperti kungfu, karate, dan taekwondo yang tidak hanya mengajarkan teknik, tapi juga disiplin dan filosofi. Sementara di Barat, bela diri seperti tinju dan gulat lebih berkembang sebagai olahraga dan kebutuhan militer. Di era modern, bela diri berubah menjadi olahraga, kebugaran, dan hiburan. Terlihat dari munculnya kompetisi seperti MMA yang menggabungkan berbagai gaya. Meski begitu, esensinya tetap sama. Bukan sekadar bertarung, tapi kemampuan mengendalikan diri dan memahami kapan harus menggunakan kekuatan. Pada akhirnya, bela diri bukan sekadar soal menang atau kalah dalam pertarungan. Ia adalah perpaduan antara olahraga, seni, dan cara bertahan hidup. Di dalamnya ada latihan fisik yang membentuk tubuh, ada nilai estetika yang menjadikannya indah untuk dilihat, dan ada prinsip-prinsip dasar yang bisa menyelamatkan diri dalam situasi nyata. Lebih dari itu, bela diri mengajarkan kendali diri, rasa hormat, dan kesadaran bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menyerang, tetapi pada kemampuan untuk melindungi dan menjaga diri dengan bijak.